Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan selalu ada dan memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi sesama. Kita mengucap syukur karena hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dalam program Bible and Coffee, dan masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemenangan buat kami. Kami bersyukur sebab kami tahu kasih karunia Tuhan yang memampukan kami sampai hari ini boleh tetap ada sebagaimana kami ada. Dan kami berterima kasih buat pertolongan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Bapa, kami rindu tengah-tengah kehidupan kami firman-Mu disampaikan atas setiap kami. Tuntun kami, Roh Kudus mampukan kami sehingga kami mengerti akan setiap firman yang kami dengar saat ini, sehingga kami dimerdekakan di dalam nama Yesus. Kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Galatia pasal 6 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga, Alkitab catat seperti ini: bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita untuk ayo bertolong-tolongan. Apa yang bisa kita buat kepada sesama, apa yang bisa kita kerjakan untuk menolong sesama kita. Karena dengan demikian, apa dikatakan selanjutnya? Kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 3, perhatikan saudara, ayat 3. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, apapun yang kita alami hari-hari ini, kita tetap harus berguna bagi sesama. Sama-sama bilang sama saya, berguna bagi sesama. Itu sebabnya Yesus bilang, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Apa itu terang, apa itu garam? Berfungsi buat orang lain, iya kan? Berfungsi bagi sesama. Makanya Tuhan menghendaki buah dalam kehidupan kita. Buah bicara tentang sesuatu yang bisa dinikmati dari apa yang kita hasilkan, sehingga akhirnya hidup kita bukan lagi untuk diri kita sendiri. Hidup kita bagikan juga buat orang lain. Maka Rasul Paulus jelas katakan, hidup yang sekarang kuhidupi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Berarti yang Rasul Paulus sedang ajarkan buat setiap kita pada pagi hari ini, ayo bermanfaat, ayo berguna, ayo jadi berkat buat orang lain. Makanya Tuhan Yesus dalam perumpamaannya tentang talenta menegur keras setiap umat Tuhan yang tidak berguna, saudaraku. Kita tahu bersama bahwa ketika Yesus mengumpamakan tentang talenta, ada 1, ada 2, dan ada 5 yang diberikan, iya kan? Ada 1, ada 2, dan ada 5. Bukan bicara tentang jumlah, tapi bicara tentang apa yang sudah engkau gunakan, apa yang sudah engkau lakukan dengan apa yang sudah kuberikan kepadamu, dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Maka perkataan ini keluar dari mulut Tuhan Yesus kepada orang yang dipercayakan 1 talenta tapi tidak digunakan, tidak dikembangkan. Dalam Matius 25 ayat 30, saudara, Yesus bilang begini, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu, lihat, hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yesus jelas menegur setiap orang yang tidak berguna bagi orang lain, yang tidak mau mengembangkan talentanya. Saya percaya setiap kita punya talenta, setiap kita telah dipercayakan Tuhan Yesus untuk memiliki, biar cuma 1 talenta atau 2 atau 5. Bukan soal berapa banyak talenta yang kita miliki dipercayakan oleh Tuhan,
Tapi apakah kita bisa berguna buat orang lain dengan kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita? Engkau bisa menghibur orang lain. Engkau bisa mendoakan orang lain. Engkau bisa memberkati orang lain dengan apa yang engkau punya. Lakukan. Karena saudara dikasih dalam Tuhan, kita terlebih dahulu menerima kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah selamatkan kita. Sekarang ayo bermanfaatlah bagi orang lain. Ayo bergunalah bagi orang lain. Karena untuk itu kita ada. Makanya Rasul Paulus bilang tadi dalam Galatia 6 ayat yang ketiga, kalau orang menyangka bahwa dia berarti, padahal ternyata dia tidak sama sekali berarti, ia sedang menipu dirinya sendiri. Jangan hanya fokus kepada diri kita hari-hari ini, tapi ayo fokus juga, lihat juga keadaan, kebutuhan orang lain. Jangan hanya mementingkan diri kita sendiri, karena Alkitab jelas mencatat mata tidak akan pernah puas untuk melihat, telinga tidak pernah puas untuk mendengar. Dengan kata lain, dalam diri kita sebagai manusia, dalam kedagingan kita akan selalu lahir ketidakpuasan. Tapi yang Tuhan mau, jangan terus menuntut ego kita, kedagingan kita, tapi belajar untuk menyangkal diri, memikul salib, belajar untuk melihat kebutuhan orang lain. Kita ada untuk menopang orang lain. Saya percaya bukan suatu kebetulan engkau ditempatkan di daerahmu saat ini. Engkau bekerja di tempat pekerjaanmu saat ini. Engkau melayani di gereja di mana engkau Tuhan percayakan untuk melayani. Tuhan punya maksud. Tuhan sedang mengajarkan kepada setiap kita, mengingatkan kepada setiap kita untuk melihat keadaan hari-hari ini. Ayo, apa yang bisa kita buat? Kita bisa buat orang lain. Lakukan. Mungkin kau bilang, tapi saya tidak banyak berlimpah harta pendeta. Engkau bisa tolong orang dengan kekuatanmu. Saya tidak memiliki kekuatan, saya hanya orang yang lemah. Engkau bisa pakai waktumu untuk menolong orang lain. Engkau bilang engkau tidak punya banyak waktu. Sekarang saya tanya, apa yang bisa engkau berikan buat orang lain? Engkau tidak punya waktu, engkau punya apa? Engkau punya tenaga. Engkau tidak punya tenaga, engkau punya apa? Engkau punya uang lebih, tidak punya uang lebih. Engkau punya apa? Engkau bisa tersenyum buat orang lain. Engkau bisa mendoakan orang lain. Jadi bergunalah buat orang lain. Karena kita tahu hidup kita bukan lagi untuk kita, melainkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang mendatangkan pujian kemuliaan bagi nama Tuhan melalui hidup saudara dan saya, kalau itu bisa kita lakukan dan kerjakan, lakukan. Sehingga melalui perbuatan baik kita, kata Tuhan Yesus, nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini kami diingatkan kembali untuk Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk mengerjakan apa yang bisa kami kerjakan, apa yang bisa kami buat. Karena kami tahu kami harus berguna bagi orang lain, kami harus berfungsi bagi orang lain. Kami adalah terang dunia, kami adalah garam dunia yang bermanfaat buat orang lain. Karena itu ya Tuhan, mampukan setiap kami umat-Mu yang secara khusus saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak lagi mau hidup buat diri kami sendiri, tapi biarlah hidup kami berguna bagi banyak orang, sehingga melalui apa yang kami buat, nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Haleluya. Amin, amin.